Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nevi Dwi Lestari Paulina, mahasiswa PPG Daljat Batch 2 tahun 2023, Universitas UIN Salatiga. Saya akan mempresentasikan hasil ujian komprehensif tahun 2023. Selamat menyaksikan. Bisa dimulai? Bisa, Pak. Oke, baik Bu Nevi. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya sudah melihat dari modul ajar, yang di-upload oleh Bu Nevi. Di sini cukup lengkap, tetapi memang masih ini di sini ada penggunaan sumber belajar yang diambilkan dari internet. Ini bagus, meskipun baru satu nggih. Ini bernyanyi baris tentang mari berwudu. Nah, ya, betul, Pak. Nah, itu bisa ditambahkan lagi, mungkin pengambilan materinya bisa dicatatkan pengambilan dari internet. Di sini yang materi belum. Ya. Kemudian penilaian atau asesmennya juga menggunakan rubrik sudah dibuat. Ya. Ya, mungkin ini yang saya lihat belum sepadan adalah dari depan sampai belakang itu kan malang migung gitu. Jadi malang migung yang saya maksud itu ada yang portrait, ada yang landscape kan, itu upayakan nanti itu upayakan nanti bisa lebih rapi. Kalau kayak gini ini kan tidak dilihat itu kurang menarik. Iya, nanti biar kalau landscape ya landscape semua, kalau portrait ya portrait. Ya, Pak, diperbaiki. Iya, juga marginnya itu diperhatikan, marginnya seperti apa. Nah, ini ya, Bapak. Ada sumber belajarnya. Tadi sudah saya cek, ada di 78 pun dan sunah berwudu sudah saya cek. Oke, lampiran LKPD-nya, oke, LKPD-nya ada gambar berwudu, kemudian ya. Cuman ini yang LKPD-nya bisa ditingkatkan menjadi lebih menarik lagi karena LKPD itu memang dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman siswa dan menarik perhatian mereka agar bisa belajar dengan lebih baik daripada ketika tidak menggunakan LKPD yang disusun dengan baik. Oke. Ya, Pak. Materi yang mau disampaikan apa, Bu? Ya. Sampai sekarang. Apa? Materi yang akan disampaikan adalah tentang tata cara berwudu, Pak. Tata cara berwudu. Ya, tata cara berwudu. Tata cara berwudu. Ini kalau dijadikan sebagai metode yang dipakai apa, Bu? Metode yang dipakai yang pertama adalah PBL karena siswa itu berpikir dipacu untuk mengatasi masalah, untuk berpikir secara kritis. Dan yang kedua adalah ketika kegiatan pembelajaran ini saya menggunakan metode cooperative learning, Pak, karena membentuk sebuah kelompok kerjasama yang baik gitu. Nah, oke. Ini penjelasannya agak lumayan lengkap. Kalau ini dijadikan sebagai judul PTK, gimana judulnya? Judul PTK-nya yaitu upaya meningkatkan pembelajaran berbasis PBL
dengan dengan judul tata cara berwudu di SD satu Caracas. Ya, jadi secara umum sudah cover, cuma tuntutannya bisa disusun lebih baik. Tapi secara umum komponen-komponennya sudah tercantum dalam judul. Oke. Alhamdulillah. Nah, Ya. sekarang tadi kan menggunakan PBL. Iya, Pak. Dengan PBL. Sintaknya gimana untuk mengajarkan wudu tapi menggunakan PBL? Langkah-langkahnya gimana? PBL itu yang pertama adalah mengorganisasi, Pak. Ya, mengorientasi, kemudian mengorganisasi. Saya mengorientasi itu yang pertama adalah misalnya memberikan penjelasan tujuan pembelajaran sekarang seperti apa, itu mengorientasi. Kemudian pengorganisasian itu misalnya menentukan topik, prosedur, Pak, atau tugas-tugas tersebut. Kemudian tahap selanjutnya adalah memberikan bimbingan, Pak, memberikan bimbingan kepada siswa akan bahwa kita akan belajar tentang apa hari ini, gitu, Pak. Kemudian setelah memberikan bimbingan, kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya peserta didik. Karena PBL itu kan berbasis kritis, Pak. Jadi siswa itu dipacu untuk memecahkan masalah itu lebih dalam, gitu ya. Jadi dan yang terakhir adalah melakukan analisis bertujuan untuk merefleksi. Jadi di sini ada umpan balik, Pak, kalau bahasa kitanya. Jadi refleksi itu apa yang harus kita pelajari, apa yang harus kita perbaiki dari pembelajaran sekarang agar menjadi pembelajaran yang lebih baik teman berikutnya. Gitu. Oke. Ya. Good. Iya. Oke. Sekarang kalau kemudian ini kan sudah menggunakan PBL. Kemudian PBL itu memasukkan unsur-unsur dalam ciri-ciri pembelajaran abad 21 itu apa saja? Abad 21 itu misalnya itu dengan teknologi, Pak, abad 21 itu komponen-komponennya itu critical thinking, ya. Critical thinking, kemudian creative thinking, problem solving, dan communication, collaboration, dan communication, gitu, Pak. Nah, kalau kemudian ini tadi materi ini mau dibuat kontekstualisasinya gimana? Kontekstualisasinya itu misalnya mengembangkan seperti kurikulum gitu. Jadi kontekstualisasi misalnya abad 21 kan mengembangkan kurikulum jadi yang tadinya teacher center menjadi student center gitu, Pak, abad 21 itu. Jadi dengan langkah-langkah materi ini. Untuk materi ini, ya. Kontekstualisasinya gimana? Kontekstualisasinya yaitu siswa dapat melakukan tata cara wudhu itu dengan baik dan benar dengan menganalisis urutan-urutan wudhu tersebut, tata cara wudhu tersebut. Maksud dari kontekstualisasi itu apa? Maksudnya itu yang dilakukan sehari-hari gitu. Betul tidak? Nah, kalau kontekstualisasi berarti hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kehidupan nyata, maka harusnya bagaimana materi ini dikaitkan dengan kehidupan nyata. Iya. Kalau mau dikaitkan dengan kehidupan nyata gimana? Kalau dikaitkan dengan kehidupan nyata, materi ini yaitu siswa dapat melakukan ini, Pak. Jadi siswa dapat mengetahui bagaimana tata cara wudhu, bagaimana tata cara bersih sebelum sholat gitu, Pak. Dikaitkan dengan kehidupan nyata itu. Bisa nggak? Ya. Oke. Cukup. Selanjutnya. Ya.
Mohon maaf. Ya, terima kasih Pak Upik. Beberapa pertanyaan oleh Bu Nevi dijawab dengan baik ya. Mungkin saya sedikit menyinggung mengenai poin-poin yang sudah dipelajari di pendalaman materi, mungkin bagaimana. Ini karena tadi ketika ditanya terkait dengan pembelajaran yang kaitannya dengan contextual learning dan bagaimana menerapkan teknologi dalam pembelajaran ya dan sebagainya sudah dijawab dengan baik ya, insya Allah ya. Mal sudah sampai pada tuh ya, Bu Evi. Ya Bu. Disiapkan apa kertas dan pensil ataupun pen boleh atau spidol kalau bisa spidol yang besar biar lebih jelas. Tolong ditulis surat Al-Lahab ayat 1 dan 2. Saya kasih waktu karena hafal ya. 1 menit mulai dari sekarang. Iya. Siap Pak, siap Bu. Pak. Sudah, Bu Nevi, bisa diperlihatkan? Bu, satu lagi. Ya. Sharingnya dulu. Ya, sedapatnya enggak apa-apa. Ya, diletakkan di dada. Posisinya pelan-pelan biar nanti kelihatan. Kelihatan. Atau virtual background-nya dimatikan dulu sebentar. Klik gitu aja di stop video itu di klik. Bu. Ya. Benar ya Bu? Ya, ya. Ya, agak ke bawah dikit ya, cetos sekali ya, ya, lagi biar terrekord. Posisi tengah, ya, sip. Nah, diam, anteng. Ya, terima kasih Bu Nevi, kelihatan sudah nanti bisa kita lihat. Selanjutnya akan saya tanyakan beberapa hal terkait dengan atau saya minta untuk membaca terlebih dahulu. Saya share screen dulu untuk dibaca. Mohon maaf, sebentar saya share. Sudah kelihatan Bu Nevi? Sudah terlihat di sudah ya? Sudah terlihat? Sudah. Silakan dibaca surat ini. Yang ya. Surat nomor 3 yang ya. Ya ayat 6. Ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina anfusakum wa ahlikum naran wa quduha ya Rasulullah malaikatun mawikatun ya'sunallaha ma wa yaquluna ma yu'marun. Ya, sadaqallahu alaihi. Ya, Bu Nevi, terkait dengan bacaannya dalam memenggal kata di dalam ayat tolong diperhatikan ya, kalau tidak ada tanda boleh dimenggal tapi jangan memenggal makna yang sehingga menjadi kurang bisa nyambung maknanya. Ya, Bu Nevi, saya tanyakan terkait dengan bacaan ya. Nih kita lihat di sini Al-Samsiah dan Qamariyah. Silakan sebutkan mana yang Samsiah dan mana yang Qamariyah di surat Ali Imran ayat 190. Alif Lam Samsiah ya ini Bu.
Alif lam samsia. Samawati alif lam kolak. Oke. Samawati alif lam samsia. Ya. Mu'ad itu alif lam komariah. Ya. Kemudian wah fila filai itu alif lam samsia. Kemudian wan nahar itu juga alif lam samsia. Kemudian walil albab itu alif lam Liulil. Liulil. walil albab itu alif lam komariah. Oke, lanjut di sini. Ya. Di sini ada bacaan mat. Ya. Imat. I bertemu dengan hamzah dalam dua kalimat, namanya apa? Kedua kalimat mad wajib. Malaikatun dalam satu kalimat mat bertemu dengan hamzah. Itu mad wajib. Kalau dalam satu kalimat mad wajib. Kalau itu mad. Ya. Lanjut. Fathah tanwin bertemu dengan wawu. Itu namanya Ya. itu. Gitu kan. Dalam bacaan, ya dalam tajwid macam-macam kaitannya dengan bacaan. Belum digunakan ya. Ya. Ada berapa macam itu kan menurut yang Anda yang Ada 6 bu. ketahui? Dan belum digunakan. Apa saja? Yang ya ro mim. Itu kan hurufnya. Enggak, Iya. macam-macam itu kan. Oh macam-macam Hitung belum. bilaguna, hitung biguna, terus hitung apa lagi? Ada biguna, ada idgham bilaguna, ada 2. Kalau mem sukun bertemu dengan mem, Nun sukun bertemu dengan mim. mem sukun bertemu dengan mem. Oh itu idgham mutamassil yang di. Kalau itu mimi apa? Mim mati bertemu dengan mim. Sorry, mati beda sekolah. Idgham mimi nun mati atau tanwin bertemu dengan mim. Iya. Ya, terima kasih. Selanjutnya sedikit saja saya tanyakan terkait dengan penguasaan profesional ya, yang sudah pernah dibaca didalami oleh Bu Nevi ya. Ya. Yang dimaksud generasi Z itu yang bagaimana ciri-cirinya? Generasi Z itu adalah generasi sekarang Bu yang tidak akan jauh, yang tidak akan luput dengan dunia teknologi. Jadi siswa itu dengan generasi Z itu mereka itu tidak akan luput yang namanya dengan gadget. Dengan generasi Z itu pembelajaran akan lebih kreatif Bu, lebih meningkat karena bisa dibantu dengan teknologi. Ya, bagaimana cara mensikapi penyenangan guru ya, apalagi ngajarnya di tingkat dasar ya? Iya. Ya, mensikapi kondisi yang demikian terhadap generasi Z ini dalam proses kegiatan belajar mengajar. Kalau yang langkah pertama saya menjelaskan seperti itu, yang pertama adalah ini dulu Bu, kondisi siswa dulu. Pertama adalah apakah pelajaran itu perlu dengan menggunakan teknologi atau tidak? Karena yang tidak semua materi cukup dengan adanya teknologi atau dibantu dengan teknologi, gitu Bu. Kemudian, Terima kasih. Saya rasa jawaban Anda sudah mengarah kepada jawaban yang saya inginkan. Saya rasa itu saja pertanyaan saya dan terima kasih Pak Mufik. ya, Pertanyaan saya cukup. Oke. Atas nama Nevi Paulina sudah selesai dan kami persilahkan kepada Saudara Nevi Paulina untuk bisa meninggalkan ruang ujian virtual ini dan kita akan lanjutkan serta ya Nevi bisa memanggilkan. Ya, terima kasih. Ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.